Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Video kali ini gua mau kasih lihat ke kalian bagaimana gua membersihkan chamber filter kolam ikan koi gua guys. Ini sudah sekitar 6 bulan belum gua bersihkan. Jadi ikuti terus videonya guys. Jadi peralatan yang diperlukan sederhana aja, ada pipa untuk menutup bottom drain, jadi sesuai ukuran bottom drain kita. Kemudian tentunya air untuk membersihkan. Pipa ini harus lebih tinggi dari permukaan kolamnya ya guys. Jadi langsung aja kita buka. Jadi gua saranin chamber ini harus kita tutup supaya tidak ada kotoran yang masuk. Gua tutup pakai keramik. Begitu juga kolamnya gua tutup pakai paranet begitu ya guys, karena sampai sudah ikan beradaptasi pun masih ada yang lompat-lompat, misalnya karena rebutan makanan. Jadi banyak juga ikan yang overacting, makanya kita cari makan jangan terlalu overacting sehingga bisa keluar dari arena tempat makan kita. Ya, media filternya guys sudah cukup kotor banget ya. Ada 4 media filter gua. Pertama yang kita lakukan adalah mematikan mesin yang di filter yang keempat ini. Kebetulan gua pakai 2 mesin, yang satu lagi di dalam kolam ini. Ini nanti kita cuma pakai itu aja. Nanti gua matiin yang ke sana. Dan kemudian nanti kita tutup bottom drain yang ada di bawah sana ya guys. Gua pakai 3. Kita halangi air yang masuk ke bottom drain. Otomatis aliran ke sini jadi berhenti ya guys. Ini pipanya kurang satu nih guys, jadi gua agak susah, harusnya agak ke atas. Ikan masih tetap ada udara dengan mesin yang satu ini, jadi mereka tetap nyaman di kolam selama proses pembersihan filter. Kita mulai keluarkan media filternya dari chamber. Gua memakai cara satu persatu ya guys. Jadi satu chamber gua bersihkan, setelah selesai gua masukkan lagi, dan kemudian diikuti dengan chamber-chamber berikutnya. Ada yang langsung membersihkan seluruh chambernya, tapi gua pikir terlalu repot dan terlalu banyak, makanya gua satu-satu aja. Nanti setelah bersih yang chamber satu gua masukin lagi, dan begitu seterusnya. Ini kotor sekali tapi tidak berbau ya guys. Jadi hanya seperti lendir atau lumpur yang tidak berbau. Katanya sih tergantung makanan yang diberikan pada ikan kita. Kalau makanannya kurang bagus, ini bisa berbau. Jadi gua saranin kalian pilih makanan untuk ikan koi kita yang bagus sehingga ikan koi sehat, karena makanan itu tidak berbau. Gua membersihkan media filter ini tidak terlalu bersih, karena kalau terlalu bersih itu seperti merestart kolam koi kita ya guys. Karena dalam kotoran itu sudah tumbuh bakteri yang sebetulnya juga diperlukan oleh kolam. Sehingga asal lumpur-lumpurnya saja hilang, dan adaptasi ikan ketika selesai media filter itu dibersihkan tidak terlalu lama ya.
Membersihkan media filter ini juga bisa kalian lakukan dengan memakai air di dalam ember gitu ya. Karena gue kebetulan ada air mengalir dalam selang, jadi gue pakai ini. Tapi sebetulnya ini tinggal dimasukkan ke dalam ember besar, kemudian kalian bersihkan di situ, ganti air 2-3 kali, media filter sudah bersih. Setelah dirasa cukup bersih, lumpur-lumpur dalam media filter sudah terbuang semua. Tinggal kita proses masukkan lagi ke chamber yang pertama tadi. Jangan lupa juga pipa-pipa saluran antar chamber juga dibersihkan untuk mengurangi kemungkinan mampet ya guys. Sekarang kita masuki proses memasukkannya lagi media filter itu. Ini harus disusun rata serapih mungkin, tidak ada sela filter yang dihamparkan, karena kalau ada sela otomatis kotoran tidak tersaring ya guys. Jadi harus betul-betul menutupi seluruh kotak di dalam chamber itu, dan air dalam kolam utama bisa tersaring dengan baik oleh jaring nelayan. Di chamber pertama ini gua hanya pakai jaring nelayan dan busa untuk akuarium gitu ya. Sebetulnya bagusnya pakai japnet atau japnet yang hitam itu. Tapi ini gua pakai busa untuk akuarium. Kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan chamber yang kedua. Ini juga masih kotor dengan proses yang sama seperti chamber yang tadi. Di chamber yang kedua ini juga gua hanya menggunakan jaring nelayan dan busa filter akuarium ya guys. Dulu sempat gua coba pakai media filter lain, tapi ternyata airnya kurang bening, sehingga gua ganti 2 chamber ini untuk jaring nelayan dan busa akuarium. Di chamber ketiga baru gua pakai media filter yang lain. Di media filter yang ketiga gua menggunakan biobol dan karang jahe, katanya itu untuk menjernihkan dan sebagai rumah untuk bakteri-bakteri baik. Jadi chamber 1, 2 pakai jaring nelayan dan busa filter akuarium. Filter ketiga gua pakai karang jahe, biobol. Dan filter keempat hanya berisi pompa untuk menarik air ke kolam utama. Gua simpenin sedikit karang jahe untuk menjernihkan air di chamber yang keempat. Sekali lagi, penyusunan media filter di chamber ini harus rata, tidak ada sela, sehingga air tersaring dengan maksimal ya guys. Jadi makanya di lubang pipa antar chamber gua pakai busa filter akuarium, baru kemudian air masuk ke jaring nelayannya. Jadi ini kita sudah masukkan lagi guys. Gua nggak nyuci yang biobol, karang jahe dan lain-lain, karena gue lihat masih bersih ya guys. Kenapa ini tidak boleh terlalu bersih? Karena beberapa dari kotoran ini tentu saja mengandung bakteri-bakteri yang juga diperlukan oleh ikan koi kita. Jadi ini gue alirkan melalui sini. Ini caranya bisa beda-beda, tapi gue pakai yang ini. Penambahan airnya dari sini, nanti akan masuk ke sini. Kita tutup yang ininya. Lalu kemudian setelah agak penuh, nanti kita akan nyalakan pompanya ya guys. Biar cepet kita buka juga yang ini nih.
Buat kalian yang bottom drainnya besar, hati-hati dengan koi kalian yang masuk ke dalam ya guys. Tadi gua waktu bersihin filternya ternyata ada satu koi gua yang kecil yang masuk ke dalam bottom drain. Jadi seharusnya ini pakai penutup ya guys. Bottom drain ini seharusnya pakai penutup sehingga aman buat ikan koi kita. Kita tunggu ini penuh dulu biar air mengalir ke sini nih. Saya menyarankan kalian untuk memakai 2 pompa ya guys. Ini yang lebih kecil sehingga pada saat kita melakukan pembersihan seperti ini ikan tetap ada oksigen yang berputar. Nih guys, udah mulai masuk airnya ke sini. Tinggal kita tunggu penuh di sini, baru kemudian kita nyalakan pompanya. Pengisian air ini menurut gua sih bebas saja guys. Kenapa gua isi di bak filternya? Biar menurut gua sih biar si ikan tidak terlalu kaget dengan suhu air yang baru ya guys. Tapi kalau kalian mau langsung seperti ini ya nggak ada masalah juga. Tapi gua memilih untuk memasukkan ke filter. Yang filter kedua ini tidak ada masuk ya guys, karena memang tidak ada tekanan di sini, permukaan air sama. Sehingga kita harus nyalakan dulu pompanya. Ini akan tersedot air, dia akan lebih rendah, ini akan mengalir di sini, terus seterusnya berputar ke kolam lagi. Itu mungkin guys video gua kali ini, tidak terlalu lama, sekitar 30 menit atau 45 menit ya untuk membersihkan filter kolam koi ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.